Inilah suasana kericuhan di lokasi lahan sengketa di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Massa dari dua pihak yang mengaku pemilik lahan terlibat adu mulut hingga suasana tak terkendali. Kericuhan terjadi saat salah satu pihak hendak mengosongkan lahan sengketa, di mana berdiri sejumlah kios penjualan ayam. Diketahui pemilik kios juga mengaku pemilik lahan tersebut. Bahkan mak-mak pedagang berusaha melawan dan menghalangi alat berat yang hendak melakukan pembongkaran. Polisi yang tiba di lokasi berusaha melerai kedua pihak yang bertikai. Kasus sengketa lahan telah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, puluhan personil kepolisian masih disiagakan di lokasi kejadian. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaid Jainal, Ainis melaporkan. Suara emak-emak menangis histeris menjadi korban kasus dugaan penipuan di kantor Pegadaian Agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur. Tak sendiri, ratusan emak-emak lainnya juga tertipu oleh oknum kantor Pegadaian. Kasus penipuan terungkap saat korban meminta emas mereka yang ada di Pegadaian Agen Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Modusnya, terduga pelaku mengiming-imingi keuntungan besar dan bonus jika berinvestasi di Pegadaian. Namun nyatanya, emas yang diserahkan ke Pegadaian justru atas nama orang lain dan tidak ada tanda tangan dari para korban sang pemilik emas atau surat berharga lainnya, sehingga para korban itu tidak bisa meminta barangnya kembali. Keuntungan yang diharapkan pun tidak pernah terwujud. Lebih dari 100 korban merugi hingga mencapai 63 miliar rupiah akibat kasus penipuan ini. Sementara pelaku yang bekerja di kantor Pegadaian tersebut sudah dalam proses hukum. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Dedi Prianto, Ayus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas Ainis Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, petugas kepolisian di Subang menggerebek arena judi sabung ayam di Pantura, Subang, Jawa Barat. Ratusan penjudi lari kocar-kacir meninggalkan ayam dan motor saat polisi tiba di lokasi. Polisi pun menyita puluhan motor dan sejumlah alat judi serta ayam aduan. Bang. Petugas gabungan dari Polsek Pamanukan, Pusaka Negara, Legon Kulom, dan Polsek Compreng menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ratusan pelaku judi sabung ayam yang berada di lokasi langsung lari kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas. Kepanikan para pelaku judi sabung ayam ini meninggalkan puluhan sepeda motor yang selanjutnya disita sebagai barang bukti. Selain itu, petugas turut menyita sejumlah alat judi beserta ayam aduan. TKP kami telah mengamankan 12 ekor ayam dan beberapa puluh motor. Demikian sementara proses masih berlangsung demikian. Untuk para penjudinya gimana, Dan? Untuk para penjudinya melarikan diri dan kami masih melakukan penyelidikan. Selanjutnya petugas membawa puluhan sepeda motor dan sejumlah barang bukti lainnya ke Polsek Pamanukan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda News melaporkan. Satpol PP menyita ratusan minuman keras ilegal berbagai merek yang dijual bebas di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang gadis yang diduga pekerja seks komersial turut diamankan dalam razia. Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan.
Sementara itu di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Makopol PP Kota Bogor untuk diminta keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan di Kota Bogor. Ya, diantaranya berkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali mengambil alkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Ya, patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak dibenarkan dijual selain di hotel. Ya. Kemudian ada laporan dari masyarakat di Pancasan, ada terkait dengan praktek asusila. Kita langsung ke lokasi ngecek secara langsung. Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Seorang pria todong dan tembak polisi saat akan ditangkap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Usai kejadian, pelaku kabur dan petugas dapati total 10 kg sabu dan senjata api serta peluru dari rumah pelaku. Inilah detik-detik saat petugas mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba saat hendak disergap di rumahnya di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Petugas yang tak menyangka pelaku membawa senjata api berusaha menghindar. Namun saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki anggota Sat Narkoba Polres Asahan. Petugas selanjutnya menggeledah rumah pelaku dan mendapati 6 kg sabu dan senjata api jenis Baretta beserta ratusan peluru. Sebelumnya petugas telah menangkap kurir narkoba dengan undercover buy. Dari pelaku petugas menyita 4 kg sabu yang akan diserahkan ke bandar yang berada di kota Kisaran. Total sebanyak 10 kg sabu disita petugas. Pada saat pengembangan tersebut, personil kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara CLSR yang masih DPO ini. Alhamdulillah personil kami tidak terluka. Polisi telah menetapkan pelaku bandar narkoba tembak polisi menjadi daftar pencarian orang dan terus mengembangkan kasus narkoba jaringan internasional ini. Terhadap pelaku yang tertangkap bakal dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah tempat persembunyian seorang kakek pelaku ruda paksa di Waikanan, Lampung. Diketahui pelaku tega meruda paksa 2 bocah perempuan di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri dengan iming-iming diberikan uang. Tim khusus anti bandit TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung menciduk seorang kakek pelaku pencabulan di tempat pelariannya di sebuah rumah di kawasan Waikanan, Lampung. Pelaku berinisial E, 63 tahun ini diringkus tanpa perlawanan. Petugas menginterogasi pelaku di lokasi yang mengakui perbuatannya mencabuli 2 bocah perempuan yang masih di bawah umur di sebuah kandang ternak milik pelaku. Ironisnya, kedua korban merupakan kakak beradik yang tak lain merupakan tetangga pelaku. Aksi bejat pelaku terbongkar usai salah satu korban bercerita kepada gurunya yang selanjutnya melaporkan kejadian ke polisi. Jadi pelaku ini merupakan tetangga korban, kurang lebih 2 rumah jaraknya. Jadi modusnya itu adalah diiming-imingi dengan uang. Jadi dipanggil, mau dikasih uang, yang penting kamu nurut sama pelaku. Untuk pengakuan pelaku sendiri sudah berapa kali? Kalau dari pelaku sendiri itu mengatakan 2 kali, namun keterangan dari korban itu pengakuannya yang umur 9 tahun tuh yang dia ingat 6 kali, dan yang umur 6 tahun itu dia ingat kurang lebih 3 kali. Selanjutnya kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang guna penyidikan lebih lanjut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, Anyus melaporkan.
Pemirsa, sesosok bayi mungil ditemukan warga dalam sebuah tas jinjing di depan sebuah warung di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi tali pusar masih menempel. Diduga bayi dibuang demi menutup aib orang tuanya. Ini bayi yang dibuang di tempat warungnya. Warga Pamulang, Tangerang Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok bayi mungil dengan tali pusar masih menempel dalam bungkusan tas jinjing di depan sebuah warung makan. Bayi awalnya ditemukan oleh pemilik warung saat sempat curiga ada suara tangisan bayi. Sebelum ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga diletakkan oleh orang tak dikenal saat suasana sepi di malam hari. Kini bayi mungil ini menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Alhamdulillah bayinya sehat. Ya, cuma kata orang puskesmasnya itu belum waktu bulannya lahir, jadi kayak prematur gitu. Mencari saksi-saksi, memeriksa saksi-saksi, kemudian CCTV sekitar sedang kita mintakan untuk dibuka karena tidak menutup kemungkinan ini orang-orang sekitar, karena caranya tahu bahwa itu aman bagi bayi. Sementara itu, kasus penemuan bayi mungil ini pun ditangani Polsek Pamulang. Diduga bayi sengaja dibuang orang tua demi menutup aibnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Bobol warung sembako seorang pria diciduk saat tidur dengan istri di rumah mertuanya. Usai jeda, tetap di Jurnal Lintas iNews Pagi. Ya pemirsa, bobol warung sembako dan merusak CCTV serta gembok toko. Seorang pria pelaku pencurian diringkus tim Resmo Polsek Panakukang, Makassar. Petugas menciduk pelaku saat tengah tertidur pulas bersama istrinya di rumah mertuanya. Tim Resmo Polsek Panakukang yang di-backup oleh Resmo Polsek Tamalan Rea meringkus seorang pria pelaku pencurian di rumah mertuanya di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Pelaku S, 29 tahun, diringkus saat tengah tertidur pulas bersama istrinya. Pelaku selanjutnya digiring petugas ke salah satu lokasi di mana ia membuang CCTV dan tas korban. Diketahui sebelumnya aksi pelaku menggunakan motor terekam CCTV saat mencuri sebuah toko sembako di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku lalu merusak CCTV dan gembok toko sebelum masuk ke dalam menggasak uang tunai jutaan rupiah di laci kasir. Di hadapan polisi, pelaku yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Kota Makassar mengaku uang hasil kejahatan dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun tersangka merupakan beberapa kali melakukan pencurian di beberapa lokasi di Makassar, yakni di Panakukang sendiri, di Talok dan beberapa tempat lainnya. Untuk barang bukti yang diamankan? Adapun barang bukti yang kami amankan yakni motor, helm yang digunakan, tang sebagai alat, serta rekaman CCTV tersebut. Selanjutnya pelaku bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi meringkus bandar narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara. Upaya penangkapan dihalangi sang istri pelaku yang berteriak histeris. Polisi menangkap Syahrin, seorang bandar yang biasa memasok narkoba di kawasan Kampung Lalang, Medan. Penangkapan itu membuat keluarga histeris. Istri pelaku bahkan membawa anak-anaknya yang masih kecil menghadang mobil polisi. Menuju sasaran yang sudah menjadi TO kami, dan pada hari ini kami mendapati pelaku yang kami amankan langsung berikut dengan beberapa barang bukti antara lain bong dan juga barang bukti berupa sabu dan juga uang hasil penjualan. Polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang berperan sebagai kurir dan pengguna narkoba. Pelaku dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan.
Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.